Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Asih Rezeki, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banjarnegara, akan mengajak kalian untuk melakukan kegiatan aksi nyata di SMP Negeri 2 Bejawaran. Mari yuk kita ikuti aksi nyata saya di SMP Negeri 2 Bejawaran, yaitu modul 1.4 budaya positif. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Pada hari ini kita melakukan kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif untuk 1.4. Yang pertama-tama Bapak Ibu, mari kita pada bersyukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk melakukan kegiatan pemaparan diseminasi budaya positif. Keduanya kita panjatkan sholawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beserta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, dan kita mendoakan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Terima kasih sekali Bapak Ibu, kepada Bapak Purnama SPD selaku kepala sekolah dan Bapak Ibu guru semuanya yang terus hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih Ibu-ibu, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan kami. Kami berdua, saya berkolaborasi dengan Bu Mukadimah untuk melakukan kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif modul 1.4. Nanti akan kita bagi, ada 6 materi yang kami sampaikan nanti Bapak Ibu. Kita akan berbagi materi terkait dengan pemaparan hari ini. Baik Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri semuanya nih Bapak Ibu. Mohon silakan dipersilakan untuk berdiri. Ya, baik. Agar kita boleh ke ini harus berpasang-pasangan, jadinya bisa dipasangkan 1, 2, 3. Iya. Bisa buku lima sama Bu Sulis. Ada Bapak Ibu bisa maju, bisa di sini juga bisa, monggo. Itu sudah apa. Jadi Bapak Ibu, agar kita tidak tegang, agar motivasi kita bisa fresh kembali. Monggo Bapak Ibu, kita yuk senyum 30 detik. Berarti kita senyum 1 menit. Bisa dimulai Bapak Ibu. Selain berhadapan-hadapan dan melihat pasangannya. Jadi berhadapan dengan 2 orang. Bapak Ibu saling menatap. Oke, silakan. Kemudian nanti tersenyum kecil sampai tersenyum lebar. Nanti saya hitung nih Bapak Ibu. Oke, kita bisa mulai ya. 1, 2, 3. Silakan ditatap temannya. Ya. Dengan penuh seksama. Oke. Ditatap dari senyum kecil sampai senyum besar Bapak Ibu. Ya. Senyum ketawa berarti ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, terima kasih tadi agar kita bisa fresh ya. Tadi kita bersenyum kecil dengan teman sepasang tadi ini. Bisa diceritakan boleh salah satu Bapak Ibu rasanya melihat temannya dengan senyuman yang manis umumnya, terus sampai senyuman itu Bapak Ibu. Ada yang mau bercerita kesannya bagaimana? Silakan. Bu Sulis. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan ketika tadi diminta untuk senyum selama 30 detik, melihat lawan senyumnya malah jadi malu, kemudian dari senyum tipis-tipis jadi lebar, malah tertawa terbahak-bahak. Seperti itu. Senang, lucu. Tepuk tangan Bu Sulis. Terima kasih. Ada lagi yang merasakan senyuman tadi? Saya satu lagi yang putra. Bapak Pak Nana boleh Pak Budi. Untuk pesan tadi untuk senyum 30 menit, ya 30 detik menghadap ke teman sejawat. Tadi yang saya rasakan adalah silau. Ya merasa senang ya walaupun pertama itu malu ya karena ditatap
dengan sama-sama pria tadi merasa canggung dan lama-lama karena ya asik dan lucu akhirnya tertawa. Beri tepuk tangan buat Pak Nanang, terima kasih. Baik, semoga dari senyum kita tadi membuka kesegaran kita untuk menerima dari diseminasi kami. Saya jangan membuka. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini tentunya alangkah baiknya kita memiliki ya kesepakatan forum diseminasi. Nanti boleh Bapak Ibu boleh menambahkan atau cukup ini ya. Bapak Ibu sih, sekarang kita coba membacanya untuk kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama, Bapak Ibu dimohon untuk menghargai siapapun dari peserta diskusi kita kali ini. Kemudian mohon Bapak Ibu menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan. Kemudian bila Bapak Ibu izin saat hendak keluar kelas dimohon untuk izin. Kemudian boleh makan dan minum dengan tenang, boleh dipersilakan. Dari ini disetujui apa enggak Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Apa ada tambahan? Cukup? Oke, terima kasih. Jadi mohon boleh nanti sambil makan dan minum. Nih. Tetapi asalnya dengan tenang, nggak boleh rame. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan apa yang kami dapatkan dari program guru penggerak kemarin bersama Bu Kodima, yaitu di sini sebagai guru yang baik dan guru yang bijak, maka sebagai guru diharapkan memiliki 6 kompetensi inti Bapak Ibu. Ya. Kira-kira ada yang mungkin berpendapat 6 kompetensi apa yang dimiliki seorang guru, mungkin boleh silakan. Apa saja yang harus dimiliki buat seorang guru? Ya, silakan mungkin Bu Sulis, apa ada yang disampaikan? 6 kompetensi? Oh ya, oke, kita lanjut ya. Ya ini. Jadi yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima segitiga restitusi, dan yang keenam posisi kontrol restitusi. Materi ini akan kita bagi nanti menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama saya yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Adapun materi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bu Kodima. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya, disiplin positif. Ya. Yang pertama mari kita bahas tentang disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu guru, apa sih disiplin positif itu menurut pemahaman Bapak Ibu? Kira-kira apa sih disiplin positif itu? Bisa mungkin mencontohkan perilaku boleh yang bisa kita lihat ke anak didik kita, boleh silakan. Kira-kira disiplin positif itu apa sih? Monggo Pak Nana. Disiplin positif itu mungkin kalau menurut saya pribadi berkaitan dengan kebiasaan yang baik. Kalau untuk hal yang sederhana mungkin bangun pagi. Bangun pagi itu juga termasuk kebiasaan yang baik. Ya. Tepuk tangan buat Pak Nanang. Bagus. Ada yang mau nambah lagi selain Pak Nanang tadi? Kebiasaan yang baik? Ada lagi? Kira-kira apa disiplin positif itu menurut Bapak Ibu? Selain kebiasaan yang baik siswa kita, Bu Widi mungkin punya pendapat. Kira-kira apa sih disiplin positif menurut pemahaman Bu Widi? Menambahkan saja untuk disiplin positif itu kebiasaan baik yang berasal dari kesadaran diri sendiri. Beri aplaus buat Bu Widi, terima kasih Bu Widi. Jadi Bu Widi menyampaikan kebiasaan baik yang berasal dari diri sendiri. Oke. Ada yang mau menambah lagi? Boleh? Silakan. Bu Iva boleh? Monggo Bu Iva. Ya, menambah aja dari Bu Widya. Jadi merupakan apa? Kesadaran diri tanpa nanti tidak ada hukuman dan tidak ada hadiah. Jadi tidak ada ini seperti itu. Jadi betul-betul apa ya? Kesadaran dari diri sendiri, kebiasaan dan tumbuh dari kesadaran diri sendiri seperti itu.
Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Iva. Ya, ya bagus sekali tadi apa yang disampaikan Bu Iva, kemudian Pak Nanang dan Bu Widya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu merupakan satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, Bapak Ibu. Bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, kita udah tahu tadi disampaikan bagus ya bahwa penerapan disiplin itu terkait dengan bagaimana sesuatu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, ya, bertanggung jawab atas kesadaran diri, bukan dari orang, tapi betul-betul pemahaman disiplin positif itu muncul dari dirinya sendiri. Itu yang diharapkan, bukan dari bapak kepala sekolah, bukan dari bapak ibu guru, bukan dari siapapun, tapi berangkat dari diri sendiri. Itu yang lebih bermakna dan berkesan. Kemudian juga harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan diri universal. Nah, kemudian disiplin positif itu juga lebih ke arah disiplin diri tadi, betul sekali tadi, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi betul sekali Bapak Ibu tadi bahwa semua itu dikontrol oleh dirinya sendiri, bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri yang mengontrol. Kesadaran diri penuh, dirinya menyadari bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus saya lakukan tanpa sebuah intervensi ataupun sebuah tekanan dari pihak manapun. Betul-betul bahwa kesadaran diri itu dari dirinya sendiri untuk menjadi siswa yang bertanggung jawab. Kemudian Bapak Ibu, disiplin diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari betul paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi siswa itu benar-benar apa yang dia lakukan itu tahu ya, saya melakukan ini, apa konsekuensi saya nanti. Saya melakukan tindakan ini, apa yang akan saya dapatkan. Dengan seperti itu maka akan muncul sebuah kesadaran diri yang luar biasa bagi siswa atau bagi murid itu dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Nah ini Bapak Ibu untuk nilai kebajikan yang tadi saya sampaikan bahwa disiplin diri juga di sana di dalamnya harus kita juga memahami nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan di sini banyak Bapak Ibu dari profil pelajar Pancasila, ya, ada dari 9 pilar karakter bangsa, dari IBO Prevent Years, program PJP, dari petunjuk hidup dan keterampilan hidup, petunjuk hidup, The 7 Essential Virtues, ya, itu semua memberikan rambu-rambu terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Namun kita perlu tekankan kembali di sekolah kita di fase D di SMP Negeri 2 Pejawaran ini adalah bagaimana kita sudah melakukan kegiatan di hari Jumat dan Sabtu, yaitu kegiatan penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Maka di sini akan saya lebih tekankan atau lebih saya soroti terkait dengan ya profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Nah ini Bapak Ibu 6 dimensi. Kalau sekarang istilahnya baru yaitu 6 kompetensi, atau juga disebut sebagai 6 karakter. 6 karakter yang harus dibentuk oleh kita kepada murid-murid kita, 6 karakter. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya kira Bapak Ibu sudah paham semua ini ya. Bagaimana siswa kita terbentuk karakter. Poin yang pertama, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin lebih fresh lagi, mungkin Bapak Ibu kira-kira perilaku apa yang bisa dilihat dari anak-anak kita dari poin pertama ini? Silakan Bapak Ibu berpendapat. Kira-kira perilaku atau aktivitas apa yang dilakukan siswa-siswa kita terkait dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Silakan Bu Upik mungkin. Di sekolah kita ada pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Kemudian ada program sholat duhur berjamaah seperti itu Bu ya. Kemudian ada kita punya program Jumat berseri, Jumat pagi bersih, sehat, religius dan berkarya. Ada salah satunya adalah Jumat pagi religius di mana diisi kegiatan keagamaan dan juga peringatan hari-hari besar. Dan selain itu dalam kegiatan beriman bertakwa tersebut kita juga punya program untuk peduli lingkungan terkait akhlak kepada alam. Terkait sekolah kita mengikuti program Adiliyata. Demikian bersih, terima kasih. Terima kasih banyak Bu buat Bu Upik. Terima kasih sekali Bu Upik. Tadi lengkap sekali
melewati sekolah kita yang ternyata di dalam kegiatan poin yang pertama karakter pertamanya luar biasa. Sekolah kita sudah mencapai untuk karakter yang pertama, sudah siswa kita sudah memiliki, ya tergantung bagaimana kita membelajarkan siswa terus menerus setiap hari. Kemudian mandiri, Bapak Ibu. Mandiri adalah salah satu karakter yang harus kita tanamkan juga pada siswa kita. Mungkin ada yang berpendapat tentang mandiri, bisa dicontohkan kegiatan mandiri siswa apa? Silakan. Kira-kira apa? Mungkin Pak Buri punya. Untuk contoh kegiatan mandiri dari siswa adalah mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, ya, tanpa harus melibatkan peserta lain dalam menyelesaikannya. Terima kasih Pak Budi. Tepuk tangan buat Pak Budi. Ya. Jadi tadi bahwa siswa kita diminta untuk melakukan kegiatan tugas itu harus mandiri. Ya, artinya di sini ada yang mungkin benar individu nih, mandiri artinya tidak walaupun di sana ada kolaborasi ya, tapi ada mandiri itu dibutuhkan untuk bisa mengukur integritas siswa kita, bahwa siswa kita tidak bergantung pada orang lain. Bukan berarti menafikan kolaborasi, tapi mandiri di sini dia punya tanggung jawab bahwa tugas itu harus diselesaikan. Begitu nih. Berikutnya bergotong royong. Silakan, mungkin Bapak Ibu. Oh iya, monggo. Bergotong royong mungkin Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ini terkait dengan 6 dimensi pada bagi belajar Pancasila. Salah satunya adalah bergotong royong. Kalau implementasi di pembelajaran, dimensi bergotong royong di sini adalah kerjasama tim. Ketika contohnya ketika di pembelajaran IPA itu ada praktek berkelompok, di situ ada kerjasama antar anggota kelompok, kemudian ada kolaborasi juga. Jadi implementasi di pembelajaran seperti itu. Intinya ada kerjasama, ada kolaborasi. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Jadi sudah sekarang semua mapel nih Bapak Ibu, nggak cuma IPA, semua mapel itu bergotong royong dalam melakukan kegiatan berkelompok di kelasnya masing-masing. Oke, berikutnya berkebinekaan global di sini. Berkebinekaan global, jadi kita perlu kita tanamkan karakter berkebinekaan global. Tidak cuma hanya sekedar nasional Bapak Ibu, tapi global. Luar biasa nih. Bagaimana dunia ini harus kita capai dan gapai bersama siswa-siswa kita. Nggak cuma sekedar daerah lokal, tapi bukan aja nasional, tapi juga internasional, global. Berarti di sini bisa dicontohkan kira-kira aktivitas apa ini untuk yang berkebinekaan global. Monggo, yang sudah punya pendapat mungkin. Toleransi apa Bu? Gimana? Toleransi. Toleransi. Ya, toleransi terhadap teman-teman yang apa ya? Berbeda-beda. Berbeda. Ya, ada tangan buat kita semua. Jadi termasuk toleransi di sini ya. Ya, nggak cuma sekedar suku bangsanya, agamanya, status sosialnya, ya itu semuanya adanya sebuah kemajemukan di sini ya. Global di sini berarti kemajemukan yang ada di SMP kita, SMP Negeri 2 Pejawaran. Oke, selanjutnya yang ke-5, bernalar kritis dari sini. Bernalar kritis itu kira-kira poin aktivitasnya bisa kita lihat pada aktivitasnya bagaimana? Oke, monggo Mbak. Ketika anak rasa ingin tahunya tinggi dan mereka berani untuk bertanya, seperti itu. Tepuk tangan buat Bu Sulis ya, benar ya. Jadi benar itu bagaimana kemauan atau keinginan siswa untuk bisa bertanya, tidak takut, tidak canggung, tidak malu, dia percaya diri untuk mengembangkan pendapat, ide-ide gagasan dari siswa tersebut. Terakhir, kreatif di sini. Kreatif? Mama punya pendapat kreatif? Oke, Bu Rizka mungkin kreatif ya, Bu Rizka. Oke, Bu Rizka. Untuk kreatif mungkin kegiatannya
contohnya seperti anak-anak diminta untuk membuat puisi, membuat cerpen, membuat pantun dan lain sebagainya seperti itu. Atau enggak kita juga punya kegiatan yang Jumat berkreasi, itu seperti menghias kelas dan lain sebagainya, itu juga termasuk salah satu tindakan kreatif dari siswa. Tepuk tangan buat Bu Risma, luar biasa. Jadi kreatif sudah disampaikan tadi. Jadi siswa kita itu sudah jawabannya melakukan kegiatan atau aktivitas dari kreatif. Oke. Nah, berikutnya sudah selesai ya. Kita materi berikutnya adalah motivasi perilaku manusia di sini. Oke, motivasi perilaku manusia. Apa yang Bapak Ibu ketahui bahwa manusia itu perlu motivasi dalam perilakunya? Apa sih motivasi perilaku itu? Oke, oh di sini monggo dipersilakan Ibu Indri. Oke, perilaku, motivasi perilaku manusia. Silakan. Motivasi perilaku manusia sih apa? Jawabannya? Salah nggak apa-apa, kan itu diskusi ya. Bisa mau? Baik, mencoba menjawab ya Bu. Mungkin karena manusia itu salah satunya punya kebutuhan diakui. Nah, kalau ketika kita memberi motivasi terhadap perilaku seseorang, itu mereka jadi merasa, oh ya, ternyata kebaikan saya diakui gitu. Perilakunya dilihat, dinilai oleh seseorang, orang lain seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Beri aplaus buat Bu Sulis, luar biasa nih. Ada yang tambah pendapat lagi? Monggo, dipersilakan. Ada yang mau berpendapat boleh? Monggo. Pak Budi mau berpendapat? Motivasi? Tentang motivasi? Betul. Untuk pertama saya berdasarkan kalimat tersebut, yaitu motivasi perilaku manusia adalah, menurut saya adalah setiap orang itu dalam melakukan sesuatu itu pasti ada alasan atau ada alasan untuk melakukannya. Jadi pemahaman saya itu. Jadi ketika misalkan saya mengajar bahasa Indonesia untuk pantun misalkan, berarti kan ada target yang harus saya capai. Jadi itu yang menurut saya adalah motivasi perilaku manusia. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Budi ya. Terima kasih. Ya, seperti itu ya. Baik, di sini Bapak Ibu kita coba ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi betul ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itulah, ada 3 perilaku tersebut. Jadi mereka melakukan sesuatu atau tindakan itu mesti ada, tadi bilang Pak Budi betul, alasannya. Ada sebuah motivasi. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dia melakukan suatu perilaku atau aktivitas untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Maka dia akan melakukan sesuatu perilaku atau tindakan atau aktivitas tertentu. Gitu. Nah ini Bapak Ibu. Kalau menurut teori di sini, teori motivasi perilaku manusia ada 2, yaitu internal dan eksternal, intern dan eksternal. Ya, tadi sudah ada internal dan eksternal. Jadi betul ya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman itu adalah eksternal. Jadi dia melakukan itu karena saya takut dihukum, saya takut ya ada sesuatu yang membuat saya takut melakukan sesuatu. Berarti itu eksternal, dari diri luar, dari luar dirinya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu eksternal juga. Jadi dia melakukan suatu aktivitas, dia melakukan tindakan itu karena dorongan orang lain. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, motivasi internal. Dia melakukan suatu kegiatan atau aktivitas atau perilaku atau tindakan itu karena motivasi
menghargai diri sendiri atau internal atau intern. Demikian ya. Nah sekarang Bapak Ibu saya mau tanya, mana motivasi terbaik untuk disiplin positif menurut Bapak Ibu? Oke, internal. Punya pendapat khusus internal atau eksternal? Internal. Semua internal ya? Ya. Jadi motivasi terbaik adalah internal. Kenapa internal tadi? Karena dari diri sendiri, tidak perlu dipaksa oleh orang lain, tidak perlu karena dihukum bapak guru, tidak perlu karena ada ini dan itu. Semua adalah murni diri sendiri. Mengapa demikian? Sekarang saya mau tanya. Mengapa demikian? Kenapa harus jadi diri sendiri? Kira-kira apa yang melatar belakangi? Berarti mengapa? Jawabnya karena Oke, kira-kira apa? Kenapa harus diri sendiri, Mas? Karena dengan kesadaran dari diri sendiri itu akan lebih baik ketika orang itu melakukan sesuatu, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya keinginan ataupun takut pada hukuman ataupun menginginkan sesuatu dari luar dirinya, karena memang semata-mata sudah sadar itu adalah hal baik dan dilakukan tanpa ada faktor-faktor dari luar. Demikian dari saya. Luar biasa, lu tangan bagi kopi ya. Ya, jadi memang itu penting adalah internal diri sendiri, kesadaran diri bukan dari orang lain itu adalah kunci yang utama. Oke. Terakhir buat materi saya ketiga yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Bapak Ibu sudah membuat Bapak Ibu wali kelas membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu guru mapel sudah membuat keyakinan mata pelajaran. Sudah semua nih Bapak Ibu ya? Oke, ya. Nah, saya mau tanya sekarang, mengapa keyakinan bukan peraturan? Nah ini, dan apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Boleh silakan usul atau berpendapat Bapak Ibu. Kenapa kita mengatakan keyakinan bukan peraturan? Memang bedanya apa antara keyakinan dan peraturan? Silakan. Bedanya apa, monggo? Bedanya apa peraturan dengan keyakinan? Ya, Pak Nana mungkin? Oke. Ya, kalau menurut saya, kalau keyakinan itu adalah sesuatu yang memang disepakati oleh seluruh siswa dari diri mereka sendiri. Jadi mereka sepakat tapi bukan karena paksaan, karena memang mereka merasa dia itu yakin memang baik untuk semuanya. Sedangkan kalau peraturan itu baik tapi hanya untuk menurut beberapa orang, belum tentu semuanya sepakat dengan peraturan tersebut. Ini perbedaannya saya itu. Tepuk tangan buat Pak Nana, luar biasa. Saya mau menambah, boleh silakan. Ada yang mau menambah selain Pak Nana tadi? Cukup? Oh ya, oke, cukup. Jadi betul tadi ya, ini coba kita buka. Oke, perhatikan Bapak Ibu. Bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ya. Yang pertama untuk keyakinan kelas dibuat tadi betul Pak, karena bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Tapi kalau peraturan kelas itu dibuat siapa? Hanya satu, tanpa melibatkan pihak kedua, hanya guru secara sepihak. Itu nggih? Seakan-akan kalau peraturan itu peraturan tata tertib itu kan siswa nggak dilibatkan di Bapak Ibu ya? Ya, berarti itu kuncinya di sini. Jadi biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa, sehingga seakan-akan kayak siswa kayak terpaksa dipanggil untuk melawan itu terpaksa, karena dia tidak diajak untuk diskusi. Tapi beda dengan keyakinan kelas dibuat bersama. Bapak Ibu kemarin sebelum pembelajaran di awal ajaran baru, ya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kira-kira apa? Karena dua-duanya setuju, sepakat enggak? Kalau nggak sepakat diganti, kan? Berarti dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Itu. Kemudian yang kedua, untuk keyakinan kelas, kepemilikan dan motivasi yang lebih tinggi karena dibuat bersama. Keyakinan itu lebih tinggi, kesadaran lebih tinggi. Coba bandingkan dengan peraturan kelas, kepemilikan dan motivasi lebih
satu pihak, dia melakukan terpaksa. Tapi kalau keyakinan itu adalah kedua belah pihak itu saling menyetujui, gitu. Sehingga lebih masuk ke dalam lebih tinggi karena dibuat motivasinya lebih tinggi, lebih kuat, gitu. Kemudian yang ketiga bersifat lebih abstrak untuk keyakinan. Tapi kalau untuk peraturan kelas itu lebih rinci dan konkret, tidak boleh, ya, seperti itu. Banyak yang terlalu rinci sekali. Tapi kalau di keyakinan kelas itu lebih umum, lebih istilahnya bisa tidak terlalu rinci lah intinya ya. Gitu. Kemudian yang keempat dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan enggak ada kata-kata atau kalimat negatif, selalu positif. Tapi beda dengan peraturan, dibuat dalam bentuk bisa positif bisa negatif. Ya, maka nanti pada kegiatan selanjutnya adalah bagaimana dalam proses atau SOP pembuatan kesepakatan kelas itu ada nanti beberapa yang nanti akan saya sampaikan sedikit nih. Demikian ya terkait dengan bagaimana bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, Bapak Ibu semuanya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kedua belah pihak itu berperan semua, ya. Artinya di sini guru sebagai fasilitator di sini menjembatani sebuah keyakinan kelas untuk bisa kesepakatan itu dilakukan atau diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Nah sekarang ada istilah tadi bilang itu hukuman, itu konsekuensi. Ya, kita masuk ke hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Nah, apa bedanya hukuman dan konsekuensi sekarang? Dalam keyakinan kelas tidak ada hukuman, adanya konsekuensi. Ada yang bisa menanggapi terkait dengan hukuman si apa dan konsekuensi apa? Ada? Apa sih hukuman? Kenapa siswa harus dihukum? Konsekuensi dan hukuman bedanya apa? Kalau hukuman itu dari gurunya, ya. Kalau konsekuensi itu lebih ke si pelanggarnya yang memilih sendiri. Apa yang harus dilakukan dari pelanggaran tersebut itu konsekuensi. Seperti itu. Tepuk tangan yang udah buat Bu Sulis, luar biasa. Mari kita coba contoh konkret Bapak Ibu. Nomor 1, mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Kira-kira konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Berarti kalau konsekuensi itu ada kaitannya, artinya masih ada kaitannya, ya. Berdiri di tengah lapangan upacara karena terlambat ke sekolah, konsekuensi apa hukuman? Ya, hukuman betul. Karena apa? Tidak ada kaitannya. Yang ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Oke, konsekuensi masih ada kaitannya, antara apa yang dilakukan dan efek dari apa yang dia lakukan itu. Yang keempat, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf 200 kali. Itu konsekuensi apa hukumannya? Mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf, saya minta maaf. Oke. Mencatat 200 kali saya minta maaf, dia berbuat salah, saya minta maaf. Bagaimana Bapak Ibu? Oh benar. Berarti harusnya bagaimana Bapak Ibu? Secara lisan minta maaf ya Pak Nanang gitu ya, langsung gitu. Tanpa harus lulus waktu belum harus kesel ya. Iya betul. Terus yang kelima, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Masih ada kaitannya nggak ini? Itu sebenarnya hukuman, membersihkan WC. Misalnya dia melakukan biasanya tidak mengumpulkan tugas, kok harus membersihkan WC, kan ada kaitannya. Harusnya apa Bapak Ibu? Harus tetap tugasnya diselesaikan. Jadi iya betul.
Jadi harus diselesaikan. Misalnya bolos kok suruh nyapu, misalnya itu ada kaitannya kayak itu sebenarnya. Kalau bolos sekolah terus disuruh nyapu, kira-kira apa? Sebenarnya itu hukuman Bapak Ibu, ya? Iya, betul, ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, nah tadi kebutuhan kelas Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu juga pernah membuatnya. Coba ini saya mohon untuk video, Mbak. Bapak Ibu, berikutnya klasifikasi hasil soal pendapat ya. Jadi dari jawaban siswa atau keinginan siswa tadi kita klasifikasikan mana yang satu positif itu terkait dengan keinginan dia yang sama. Yang sama tadi kita kelompok-kelompokkan, nanti akan tercipta atau tersusun kalimat-kalimat yang akan kita positifkan karena kalimatnya siswa masih kalimat negatif. Apakah untuk mempositifkan nanti? Berikutnya dari kalimat-kalimat siswa yang negatif, maka kita bisa untuk mempositifkan hasil soal pendapat siswa. Jadi dari guru memfasilitasi untuk mempositifkan dari kalimat-kalimat siswa yang negatif. Data terlambat maka dipositifkan menjadi datang tepat waktu, Bapak Ibu. Yaitu kalimat yang negatif dipositifkan. Data tidak datang terlambat menjadi datang tepat waktu. Dari kalimat yang negatif tidak berhias berlebihan maka nanti berhias sewajarnya. Ya mohon maaf ini agak perlu proses ya. Nanti kalau diikat nanti tidak urut ya. Mohon maaf. Berdoa sebelum pembelajaran itu sudah memakai kata positif, maka tetap ditulis berdoa sebelum pembelajaran.
Ya untuk selanjutnya bisa dipercepat untuk animasikan ini masuk ke nanti nilai kebajikan. Nah, ini masuk ke nilai kebajikan. Jadi setelah anak-anak tadi sudah menulis yang keinginan dia, kemudian kita memfasilitasi mempositifkan, kemudian dari apa yang telah jadi positif tadi kita masukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan dari apa-apa yang telah kita positifkan tadi. Untuk nilai kebajikan, untuk datang tepat waktu itu nilai kebajikan yang dituju adalah komitmen, Bapak Ibu, komitmen. Ya, beria sewajarnya, semua tidak boleh beria berlebihan, jadi beria sewajarnya itu masuk nilai kebajikannya percaya diri. Jadi beria sewajarnya tadi masuk nilai kebajikan percaya diri. Ya, berikutnya untuk berdoa sebelum pelajaran itu nilai kebajikannya ada. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian membersihkan ruangan kelas. Ya. Itu bersama itu nanti nilai kebajikannya gotong royong. Kemudian menghargai perbedaan pendapat, nilai kebajikannya adalah nilai kebajikan menghargai, bisa diisi itu. Ya, setelah nilai kebajikan diperoleh nilai kebajikan dari kelas 8A, kemudian kita membuat atau menyusun tabel T, Bapak Ibu. Tabel T di sini antara tampak dan tidak tampak. Jadi apa yang menjadi sebuah keyakinan kelas tadi kita klasifikasi masuk ke dalam tabel T. Mana-mana yang tampak dan mana-mana yang tidak tampak. Setelah itu bisa di sini. Setelah tabel T kita susun, kemudian kita akan membuat tabel J, Bapak Ibu. Tabel J ini ada 3 hal. Mana-mana yang perilaku atau aktivitas terdengar, kemudian terlihat dan berperilaku. Ya, kita identifikasi mana yang termasuk terdengar, kemudian yang masuk terlihat dan mana yang masuk berperilaku. Untuk yang berperilaku itu ada datang tepat waktu, itu merupakan perilaku. Kemudian datang tepat waktu itu terlihat. Kemudian beria sewajarnya itu terlihat. Kemudian membersihkan ruang kelas itu juga terlihat. Adapun terdengar itu adalah menghargai, ya, perbedaan pendapat. Pada saat dimana siswa itu berpendapat, maka kan didengar sama siswa dan guru, sehingga itu masuk ke dalam perilaku terdengar. Dan juga berdoa sebelum pembelajaran juga masuk perilaku atau keyakinan terdengar. Ya, bisa disebut. Setelah kita susun tabelnya selesai, Bapak Ibu, kemudian kita akan mengklasifikasi lagi mana itu sebagai tugas guru dan mana itu tugas siswa. Di sini didapat sebuah kesimpulan untuk tugas guru dan tugas siswa itu berbeda, Bapak Ibu, dalam sebuah kelas. Untuk tugas guru di sini datang tepat waktu itu bisa untuk guru dan juga untuk siswa. Kemudian datang tepat waktu itu juga guru dan siswa. Kemudian untuk beria sewajarnya itu masuk peran dan tugas siswa. Kemudian membersihkan ruangan kelas bersama itu adalah tugas siswa. Kemudian menghargai pendapat termasuk peran dan tanggung jawab guru dan siswa. Oke, lanjut skip, Bang. Ya, setelah kita mendapatkan tugas dan tanggung jawab masing-masing, maka kita akan menyimpulkan. Nanti ada salah satu siswa, saya minta untuk maju depan untuk menyimpulkan keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 8A. Ya, kita coba dengarkan si Ayu menyampaikan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama guru dengan siswa.
Jadi tadi kita cuma mendapat dengan siswa, kemudian kita klasifikasikan menjadi kalimat positif. Setelah kalimat positif, kemudian kita membuat tabel T. Setelah tabel T, kita membuat tabel J. Setelah tabel J, kemudian kita sebelum memasukkan yang kebajikan dulu ya, yang kebajikan dulu. Kemudian masuk tabel T, tabel J, kemudian peran dan tugas siswa dan guru, baru kesimpulan tadi tercipta sebuah keyakinan yang disepakati bersama-sama antara guru dan siswa. Itulah Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi disiplin positif, motivasi perilaku dan kesepakatan kelas. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya akan disampaikan Bu Mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru semuanya yang dengan dengan semangat, kemudian dengan sabar ya membersamai kami berdua dengan Bu Asi dan saya. Baik, saya akan melanjutkan yang tadi sudah disampaikan Bu Asi itu 3G. Nah, sekarang akan disampaikan oleh saya tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Ini Bapak Ibu, 5 dasar kebutuhan manusia. Kira-kira mau ini Pak Nana? Ya ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup nih Pak Bu. Kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis kita ataupun tubuh kita. Di antaranya adalah makan, tempat untuk berlindung, kemudian beristirahat, keamanan, kesehatan dan lain-lain. Ini siswa kita itu juga membutuhkan ini kebutuhan bertahan hidup. Nah, makanya di sekolah ini pada saat pembelajaran itu para siswa itu tidak belajar terus nih. Nah, di sini ada beberapa waktu untuk beristirahat, ada waktu istirahatnya nih Pak Bu. Kemudian lagi ada waktu untuk sholat dan lain sebagainya. Untuk kesehatan juga ada waktu untuk mengecek kesehatan seperti yang kemarin kita laksanakan, yaitu dari puskesmas datang ke sini untuk mengecek kesehatan siswa-siswa kita. Yang namanya apa kemarin Ibu? Screening kesehatan. Ada screening kesehatan. Nah ini di sini ada Ibu koordinatornya, Ibu Sulistiana. Yang kemarin alhamdulillah untuk screening hasilnya bagaimana Bu? Hasilnya Bu? Tidak ada yang terkena anemia. Alhamdulillah siswa kita tidak ada yang terkena anemia atau kekurangan darah. Nah itu. Begitu juga dengan Bapak Ibu, kita juga harus menjaga kesehatan kita, nih Pak Bu. Jangan sampai lembur malam, gitu ya. Kenapa jangan lembur malam Bu? Karena jam 11 malam itu kan harus selesai sih, kan harus lembur. Deadline-nya harus selesai. Ya diusahakan pagi-pagi Bu. Mending pagi saja. Ya jam 3 malam itu lebih keras. Ya jam 3 itu kan lebih keras Bu. Jam 3 malam. Tidak. Ya mudah-mudahan kita diberikan suatu kesehatan terus-menerus Pak Bu. Kemudian untuk yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya ini berkaitan dengan psikologis kita. Kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain, kemudian memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah ini di sini kita berhubungan dengan sosial ya, dengan makhluk sosial, ada relasi sosial
kemudian punya keluarga, punya sahabat, punya teman dan pasangan dan lain-lain. Di antaranya juga teman kerja. Kita di sini berarti butuh dengan rasa diterima. Begitu juga dengan anak-anak kita di sekolah. Di satu kelas itu tidak ada anak-anak yang terasingkan. Ya, kita usahakan tidak ada anak-anak yang terasingkan dari teman-temannya. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Jadi seseorang menjadi terlihat kompeten ataupun berprestasi, memimpin, terampil, didengar dan diakui. Ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan seseorang, atas kemampuan siswa kita. Ya, kita perlu mengakui tentang prestasi dari siswa kita. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan. Di sini kebebasan di sini adalah kebebasan untuk bergerak, kemudian mencoba hal baru dan mengeksploitasinya, gitu ya. Mengeksplorasinya bukan ya. Itu seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk merasa senang sehingga berupaya untuk mencari suatu kesenangan. Nah, di dalam kelas pun seperti itu. Kita pengen menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Siswa-siswa kita pun butuh suatu kesenangan, ya. Tidak hanya disuruh, tidak hanya untuk mendengarkan saja, tapi juga kita di sini kepengen memiliki siswa-siswa yang aktif, begitu, oke? Contoh kebutuhan akan kesenangan di antaranya nomor paling Ibu kepada siswa-siswa kita, kira-kira apa Bu? Kesenangan buat siswa-siswa kita, mengembangkan hobinya, ikut ekstra sesuai bakat minat, atau mungkin kalau untuk secara umum misalnya berwisata atau bersih dulu bisa. Terima kasih buat Putri, tepuk tangan. Di antaranya kebutuhan kesenangan siswa kita tadi sudah disebutkan. Ada outbound juga Ibu, kemudian ada menyalurkan hobi. Ini siswa kita di sini banyak sekali yang hobinya, untuk anak putra hobinya sepak bola, lari-lari, ya. Nah itu ya kita salurkan dengan olahraganya. Kemudian lagi ada juga yang hobinya mungkin menyanyi, ya. Ya kita salurkan, ya ada ekstra. Kemudian ada juga yang hobinya bercerita, ya bercerita dengan menggunakan apa ya bahasa Jawa ataupun pidato bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah itu termasuk suatu kebutuhan akan kesenangan. Kemudian kita lanjutkan materi yang kedua dari saya, yaitu tentang posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol dan restitusi ini di sini ada 5 posisi kontrol kita yang kita bisa apa ya? Yang bisa kita terangkan diantaranya adalah seperti ini. Sebagai penghukum, kemudian yang kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman posisinya, ataupun sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, kita di sini sebagai guru, kira-kira nanti kita akan berada pada posisi yang mana nih Pak Bu? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer? Nah, di sini contoh, ini ada satu contoh motivasinya. Guru berdua menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, ya, pada saat pembelajaran. Itu ada guru yang berbuat seperti itu. Nah, ini adalah contoh daripada penghukum. Sebagai penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Ini guru sebagai penghukum.
Kira-kira bagus apa tidak, Pak, Bu? Tidak, nggih? Nggih, tidak bagus. Kemudian hasilnya bagaimana? Nanti hasilnya di sini akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ini hasil dari siswanya. Nanti siswanya akan memberontak, menyalahkan orang lain. Nah, itu seperti itu. Iya, Bu, karena si ini, karena si A, jadi saya seperti ini. Nah, itu ya dampaknya adalah menyalahkan orang lain, ya. Kemudian contoh yang sebagai pembuat rasa bersalah, ini ya, guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seharusnya seperti ini ibu kecewa. Contoh, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, gitu ya. Kadang-kadang kita keceplosan seperti itu apa enggak? Saya pusing ini kalau menghadapi kamu seperti ini terus sih. Kadang-kadang ada yang seperti itu enggak ini ya? Kadang-kadang dulu pernah mungkin ya. Iya, tapi sekarang karena sudah tahu, insya Allah tidak, nggih. Karena ini posisinya adalah sebagai pembuat rasa bersalah kepada siswa. Jadi siswa, iya gara-gara saya Bu Guru jadi marah, begitu ya. Gara-gara saya Bu Guru jadi tidak mau masuk kelas ini, karena seperti itu. Nah itu di sini siswa psikologisnya terganggu. Oh iya ya, mungkin karena saya, gara-gara saya. Nah itu seperti itu. Hasilnya akan bagaimana? Hasilnya nanti siswa akan bagaimana? Menyembunyikan, menyangkal dan berbohong juga ya. Karena apa? Karena untuk diri sendiri, untuk membela diri sendiri, makanya dia berbohong. Nah ini kira-kira juga suatu kesalahan ya. Jadi kita jangan sampai menjadi guru yang sebagai pembuat rasa bersalah kepada siswa. Nah di sini terus bagaimana kaitannya dengan dunia berkualitas? Nanti murid berkata, ya kalau begitu maafkan saya Bu. Nah kayak gitu ya. Kadang-kadang bilangnya seperti itu. Kemudian untuk ini yang ketiga, 5 posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman, guru sebagai teman ya. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu, ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah itu contoh daripada kita berhadapan dengan siswa kita itu seperti dengan teman, begini ya. Contoh yang lain. Contoh kita posisi dirinya adalah sebagai teman. Contohnya apa ya? Posisi diri kita sebagai guru itu dengan siswa kita itu sebagai teman. Contohnya apa? Iya, contohnya apa kira-kira? Mungkin Bu Asin memberikan contoh. Ya, mungkin intinya bahwa kita memposisikan sejajar dengan siswa sehingga siswa itu merasa nyaman gitu ya. Artinya kalau kita tidak ada yang namanya atas dan bawah ya, artinya membentuk sebuah keakraban dengan siswa. Artinya kita dengan kata-kata mengajak mereka secara akrab, secara posisi sejajar gitu. Mungkin itu. Terima kasih buat Bu Asin, tepuk tangannya. Kemudian 4 dari posisi kontrol ini, yang keempat adalah pemantau. Guru adalah sebagai pemantau. Ini guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata apa peraturannya, kemudian hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Ini contohnya, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, itu kata muridnya ya. Berapa halaman yang harus saya tulis, gitu ya. Nanti dampaknya kepada murid adalah menitik beratkan pada sanksi ataupun hadiah untuk dirinya. Jadi di sini kalau ada murid yang bersalah, ini nanti akan ada sanksinya. Dan
menunjukkan prestasi, ini nanti ada hadiahnya, itu ya sebagai. Jadi di sini posisi kita itu adalah sebagai pemantau. Kemudian yang kelima yaitu posisi kita sebagai manajer, ya. Kalau di sini ini berarti identitasnya adalah identitas yang berhasil ya, karena kita bisa menghargai diri sendiri. Ya. Di sini kalau kita sebagai manajer, contohnya guru berbuat mengajukan pertanyaan kepada murid. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Ya, seperti tadi diterangkan oleh Bu Asit tentang keyakinan kelas itu ya. Kemudian lagi hasilnya adalah kita bisa menguatkan pribadi kita. Contohnya di sini murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini, gitu ya. Nah itu adalah posisi kita sebagai manajer. Nah ini adalah beberapa contoh tentang tahapan segitiga restitusi yang kemarin kita tampilkan, ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini videonya bisa kita simak. Ini kasusnya. Kasusnya yang pertama yaitu Rio dan Ramdan adalah siswa SMP Negeri 2 Pejawaran. Pada saat istirahat kedua adalah waktunya sholat zuhur berjamaah. Namun keduanya tidak langsung menuju ke musola sekolahan, sehingga sholat zuhur berjamaah sudah hampir selesai. Mereka juga belum datang. Setelah saya temui, mereka ternyata alasannya adalah karena tidak senang mengantri dalam mengambil air wudhu. Ini kasusnya adalah anak tidak mau ngantri, jadi malas ngantri mengambil air wudhu. Itu ya. Bisa dilihat videonya. Salah nyebut dulu, jangan nyebut yang dulu itu. Ngakunya yang putih-putih. Kayak misalnya loh, kayak putih. Cekungannya itu. Ya, biar selesai. Nah, ya, ini video tentang sholat ini. Saya temui mereka sedang duduk berdua ini ya. Walaupun ngantri wudhunya lama, kalau Pak Budi itu tadi ya, coba untuk besok-besok silakan, nggak apa-apa ngantri wudhu paling sebentar ngantrinya kok. Lama berapa lama? Ada 1 jam waktunya? Nggak ada kan? Nggak ada 1 jam. Yaudah, sekarang kamu sholat. Sekarang kamu sholat, itu bisa kamu usul. Ya. Itu videonya. Mungkin ini tanggapan dari siswanya.
melaksanakan sholat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Bapak Ibu. Kasus yang kedua, iya apa enggak? Iya. Sudah besar mungkin Bu. Sudah bisa lo cukup ya dari satu kasus tadi ya. Jadi kita sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya sudah. Nah kita sebagai pendidik itu harus benar-benar bisa melindungi siswa kita. Kemudian kita juga bisa berperan sebagai teman juga ya. Kemudian berperan sebagai pemantau dan sebagai manajer. Bapak Ibu semuanya, ini berarti sudah selesai tentang sesi kedua kita. Tadi sesi pertama yang disampaikan oleh Ibu Sri Asih Rezeki, kemudian saya sesi kedua. Dari semua materi sudah disampaikan semuanya. Mungkin ada beberapa tanggapan ataupun refleksi, refleksi dari desimasi ini. Mungkin Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk memberikan satu tanggapannya. Monggo Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Muka dan Bu Asih. Mohon aplaus yang meriah untuk kedua rekan sejawat kita yang saya biasa Bapak Ibu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini kepada Ibu berdua, dan juga apresiasi serta motivasi semoga keikutsertaan dalam CGP selalu diberi kemudahan dan juga selalu semangat dan juga selalu sehat. Nah, mengenai kegiatan yang kita ikuti hari ini sangat luar biasa materinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Bu Retno Gendari atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu, monggo Bu Asih. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan hari ini dari awal sampai akhir saya dan Bu Asih, Sri Asih Rezeki, mohon maaf ya, mungkin apa yang kita sampaikan itu mungkin belum ada apanya ya, belum ada bobotnya ya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segalanya. Kami Bu Watimah. Saya Bu Sri Asih Rezeki, mohon maaf dan terima kasih atas dukungan semua teman-teman di SLB Negeri Jawa Barat. Semoga mendapatkan imbalan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa